Baik, selamat sore, dokter. Hari ini saya akan mendemonstrasikan untuk prosedur artery puncture, vena puncture, dan pincer prick. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama itu ini di sini ada aku cek. Ini ada aku ceknya. Kita buka lagi dulu ya. Ini ada aku cek. Dan ini ada alat-alat di dalamnya. Pertama itu ini strip dari buat ngecek gula darahnya. Kemudian ini ada lancet pen. Kemudian ini adanya. Ini aku ceknya. Ini aku cek yang nanti saya pakai. Nah, itu untuk persiapan dari vena puncture, itu pengambilan darah dari vena kapiler. Nanti tepatnya itu di ujung jari palma lateral, agak lateral sedikit. Terus untuk persiapan arteri dan vena puncture, di sini ada tourniquet. Kemudian ini ada ini ada spuit ya. Spuit 3 cc, 5 cc. Kemudian ini ada tabung artinya yang nanti fungsinya itu untuk menyimpan darah yang tadi sudah diambil dari vena. Kemudian ini tempat penyimpanannya. Kemudian ini ada alcohol pad, alcohol swab. Kemudian ada plester juga ya. Plesternya. Nah, ini ada plester juga. Nah, itu untuk alat bahan dan ini dan hecting pen nanti untuk tempat injeksinya, tempat pengambilan darahnya itu di sini. Nah, untuk persiapan vena puncture terlebih dahulu. Jadi hari ini saya akan mendemonstrasikan untuk vena puncture dulu. Nah, jadi pertama-tama selamat pagi Pak. Hari ini saya Dr. Ida yang bertugas di Poliklinik hari ini. Berdasarkan keluhan kemarin, Bapak harus dilakukan tindakan pengambilan darah. Jadi tujuannya itu untuk mengambil darah yang nantinya darahnya akan kami cek gitu untuk membantu diagnosis penyakit Bapak. Tindakan ini sedikit menyakitkan, namun kami buat senyaman mungkin. Apakah Bapak bersedia ya Pak ya? Nah, setelah itu kita lakukan persiapan diri. Kita menggunakan kita lakukan sejumlah hand washing dengan teknik 6 langkah. Kemudian menggunakan handscoon. Ini sudah siap menggunakan handscoon dengan teknik skin to skin and gloves to gloves. Kemudian kita lakukan persiapan pasien. Nah, pasiennya itu kita minta untuk silakan Pak untuk mempersiapkan diri. Kemudian kita gulung pakaian pasien sampai ke lengan atas, jadi tidak menghalangi sebagai tempat pemakaian tourniquet nantinya. Nah, setelah digulung, kemudian kita mohon maaf ya Pak ya, kita akan pasang tourniquet di 2/3 lengan atas. Pasang tourniquetnya tujuannya apa? Tujuan memasang tourniquet ini nanti untuk membendung darah gitu. Jadi biar darahnya itu akan membendung, terus nanti venanya itu akan tampak, akan mudah untuk diidentifikasi, akan mudah untuk dicari. Nah, kita pasang tourniquetnya. Nah, ini sudah terpasang. Mohon maaf ya, ini kita pakai boneka dulu karena probarusnya lagi sibuk. Kemudian lepas. Aduh. Nah, ini sudah terpasang ya, sudah terpasang ininya pakai tourniquet. Nah, setelah itu minta pasien untuk mengepalkan tangan. Pak, kepalkan tangannya ya Pak ya, kepalkan, siap-siap ya Pak ya. Nah, setelah itu kita mulai mengidentifikasi, mulai mengpalpasi daerah tempat nanti pengambilan darah. Kita biasanya tempat pengambilan darah itu ada di fossa kubiti. Nah, jadi ketika sudah pasang tourniquet, pasiennya mengepal, kita akan mudah untuk mencari lokasi dari pengambilan darah. Dan biasanya itu teraba venanya itu sedikit kayak akan di permukaan ya, di superficial, dan mudah untuk dicari. Nah, di
kita palpasi, kita cari ya menggunakan ujung jari. Biasanya itu di fossa tendiniti itu biasanya gampang kelihatannya. Nah, setelah kita menemukan tempat untuk pengambilan darah, kemudian kita melakukan sterilisasi. Teknik sterilisasi dari dalam keluar. Kita lakukan sterilisasi dari dalam keluar. Setelah itu, nah jika sudah steril, jangan sampai dipegang lagi, karena ini kan sudah steril ya. Nah setelah itu kita ambil spuit dengan tangan yang dominan. Kemudian mohon maaf ya, ada ini ya. Kita ambil spuit dengan tangan yang tidak dominan, kemudian kita buka dengan teknik one hand. Kita buka. Setelah itu masukkan jarum. Kemudian kita masukkan jarum dengan cepat. Kemudian ini nih, sebentar ya. Kemudian setelah itu ya, ini sudah siap, ini sudah steril. Kemudian masukkan jarum dengan cepat dan mulus, di mana bevelnya tuh harus menghadap atas, biar darahnya tuh gampang untuk masuk. Ini sekitar 10-20 derajat itu yang pengen kita masukkan dengan cepat dan mulus. Nah sudah masuk, sudah seperti ini. Kemudian kita lakukan aspirasi dulu gitu, jangan sampai jarum itu justru malah menembus ke dinding vena gitu. Usahakan jarum itu harus masuk ke lumen vena. Nah setelah itu, setelah mulai pengambilan darah, lepas turniket, silakan Pak buka perlahan-lahan kepala tangannya sambil kita menarik langer, dan kita mengambil darah sesuai dengan volume yang dibutuhkan. Nah, setelah itu, jadi kita buka tadi ya dengan turniket di tangan yang tidak dominan, tangan sebelahnya lagi. Nah, setelah diambil, kita cabut jarum dengan cepat dan mulus. Kemudian kita ambil menggunakan berikan kapas alkohol. Message di tempat yang tadi sudah diambil darah. Pak sudah selesai ya Pak ya. Kemudian kita isi darah yang tadi ada di squid ini, masukkan ke ini, dimasukkan ke tabung ya, dimasukkan ke tabung reaksi. Jadi kita masukkan perlahan-lahan. Nah setelah masuk ini tutup dengan penutupnya dengan teknik satu tangan. Kemudian alhamdulillah. Kemudian buang peralatan yang tadi sudah dipakai ke safety box, ke limbah ya, ke sampah medis ya. Kita buang ke safety box. Nah setelah itu tadi darah yang tadi sudah terisi, ini tabung sudah terisi, ini kita berikan label, kita berikan identitas, nama, tanggal lahir, nomor rekam medis, dan identitas yang lain ya. Bisa tanggal pengambilan darah, kemudian nama, tanggal lahir, kemudian darah disimpan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan tabung tersebut. Nah, jika darahnya masih keluar dari lengan pasien, tekan dengan alkohol swab tadi. Kemudian tadi kan masukkan alat dan jarum ke larutan klorida 0,5%. Kemudian nanti beritahu pasien, Pak, nanti plasternya bisa dibuka dalam waktu 2-3 menit. Baik Pak, untuk pengambilan darah penanya sudah selesai. Nanti plasternya bisa dibuka 2-3 menit kemudian. Terima kasih Pak atas kerjasamanya, semoga lekas sembuh. Nah itu untuk prosedur dari vena puncture. Nah sedangkan untuk prosedur yang arteri puncture, pertama-tama itu kita lakukan identifikasi arteri radialis dan arteri ulnaris.
kita lakukan identifikasi arteri radialis dan arteri unalis, di mana arteri radialis dan unalis itu bersifat itu berkolateral gitu ya, berseberangan. Nah, kita lakukan modifikasi Allen test. Jadi ketika melakukan modifikasi Allen test, kita akan melakukan penekanan di arteri radialis dan arteri unalis. Kita lakukan penekanan, ditekan. Silakan Pak untuk mengepalkan tangannya, kepalkan. Nah, ini ditekan ya, ditekan. Setelah ditekan, berarti kan nanti kan darahnya tuh tidak mengalir ke bagian tangan ya, nggak mengalir ke sini. Nah, setelah ditekan, silakan Pak buka tangannya, buka. Nah, berarti tampak pucat karena tidak ada darah yang mengalir ke jari-jarinya, pucat. Nah, kemudian buka arteri unalisnya, kita buka arteri unalisnya. Kemudian jika warnanya tuh memerah 5-15 detik, berarti tidak ada hambatan di arteri unalisnya. Nah, berarti arteri unalisnya tidak ada kelainan, dan pengambilan darah di arteri puncture bisa dilakukan seperti itu. Berarti berarti ini sudah memerah, dan berarti bisa dilakukan arteri puncture, pengambilan darah di arteri. Nah, pertama-tama seperti biasa kita lakukan persiapan. Ada ini spuit 3 cc. Jadi sebetulnya untuk yang arteri puncture itu ada spuit yang khusus untuk analisa gas darah. Jadi yang sudah ada preheparines, jadi sudah ada antikoagulan di dalamnya. Kemudian apa ya tadi tuh, alkohol pad, plaster, baki instrumen, kemudian spuit ya, tadi spuit sudah. Kemudian ini tourniquet, ini bantalannya. Nah, jadi setelah dilakukan modifikasi Allen test, nah ini ada spuit ya, spuit 3 cc khusus analisa gas darah. Diumpamakan ini adalah spuit 3 cc yang khusus analisa gas darah yang sudah ada antikoagulannya di dalamnya. Nah, kemudian minta pasien untuk tangan hiperekstensi. Pak, silakan tangannya tangannya itu diganjal dengan menggunakan handuk atau gulungan. Jadi tangannya diganjal sampai si tempat nanti itu kita lakukan palpasi. Jadi tangannya itu hiperekstensi. Setelah itu, nah berarti sudah seperti ini. Kemudian bersihkan darah arteri, kalian bersihkan tempat yang akan diambil itu dengan menggunakan alkohol swab ya. Jadi kita raba dulu, kita palpasi dulu di tempat itu denyut yang paling yang kuat angkatnya itu paling tinggi. Nah, kita raba. Nah berarti di sini gitu ya, denyut yang paling kuat angkatnya paling tinggi. Jadi maksudnya kan ada denyut ya di sini ya. Nah, tempat pengambilannya itu di sana gitu. Nah, jika sudah dipalpasi dengan menggunakan ujung jari, sudah ketemu tempat pengambilan darahnya, kita lakukan sterilisasi di tempat tersebut. Disterilisasi dengan alkohol 70%, kemudian dikeringkan terlebih dahulu. Kemudian kita mulai tusukan pada denyut yang menonjol dengan sudut 90 derajat. Dengan sudut 45 sampai 90 derajat ya. Jadi sebenarnya bisa 45 sampai 90 derajat kalau di arteri itu ya. Jadi kan nolnya tuh kan ke sini ya. Maksudnya nolnya ke sini. Berarti kalau 45 itu segini lah ya. Jadi ditusuk itu kayak gini. Set atau kayak gini. Set bisa kayak gini. Diambil lah gitu dari denyut yang paling menonjol. Nah, setelah itu biasanya kalau di arteri femoralis, kalau di sini itu biasanya 90 derajat. Kemudian hisap darah. Nah, setelah selesai, biasanya si plunger itu kayak otomatis kedorong gitu, karena memang kalau di arteri itu tekanannya itu tinggi sekali gitu. Jadi tanpa kita tarik itu kayak udah otomatis kayak maju sendiri ininya. Nah, setelah itu kemudian nah, berarti kan ini darah udah masuk nih ke sini. Darahnya udah masuk ke ke spuit ini. Nah, setelah selesai
tutup jarum dengan menggunakan karet. Mana karetnya? Oke, ini karetnya. Tutup jarum dengan menggunakan karet. Tutup jarum menggunakan karet. Terus nah, jadi sudah ditutup, ini kan sudah ada antikoagulannya, terus kita homogenkan, kemudian dibolak-balik sehingga darahnya itu bisa bercampur dengan heparin si antikoagulan tersebut. Kemudian nah ini simpan, kemudian tadi pasiennya itu tadi tempat pengambilan darah itu ditekan dengan kasa kering dengan menggunakan kasa kering 3-5 menit. Kemudian tadi ininya si spuitnya itu diberi nama dengan menggunakan label, berikan nama, itu identitas, tanggal pengambilan, tanggal lahir gitu ya, identitas pasien, tempat pengambilan, terus ya kayak gitu pokoknya, nama, tanggal lahir, tempat pengambilan. Berarti ini udah siap. Nah, darah ini harus segera dikirim dalam waktu 15 menit ke lab itu. Dan diletakkan dalam wadah 1-5 derajat Celcius. Tujuannya apa? Gitu, jangan terlalu lama di luar karena ini kayak meminimalisir konsumsi oksigen di leukositnya. Kan mengandung leukosit ya. Leukosit itu butuh oksigen ya. Jadi untuk meminimalisir konsumsi oksigen oleh leukositnya, jadi cepat-cepat gitu, kayak 15 menit terus disimpan di wadah 1-5 derajat Celcius. Nah, setelah itu selesai setelah dikirim, alat-alat yang tadi sudah dipakai kita buang ke bak instrumen, kita buang di tempat sampah gitu ya, di bak instrumen, dan jarum bekas tadi dipotong. Kemudian setelah itu kita akan melakukan simple hand washing lagi. Kemudian ini tuh desinfeksi apa sih, bukan membersihkan, kayak merendam semua alat-alat yang tadi sudah dipakai di larutan klorida 0,5% lalu dibuang. Kemudian kita buka handscoon dengan teknik skin to skin, gloves to gloves. Kemudian cuci tangan dengan 6 langkah, dan pengambilan atau puncture telah selesai seperti itu. Oke, lanjut. Kita akan melakukan tes gula darah dengan menggunakan lancet pen, aku cek, dan stripnya. Nah, jadi pertama-tama kita identifikasi tempat dulu. Biasanya itu ada di lateral palma, di ujung jari, atau kalau di bayi itu ada di medial tumit, kayak di kakinya itu kan ujungnya. Terus kemudian jadi bisa di ujung jari telapak tangan, bisa di permukaan pelantar lateral. Nah, setelah itu udah ketemu nih tempatnya, seperti biasa kita lakukan sterilisasi dulu dengan alkohol pad 70%. Sterilisasi. Nah, jadi penusukannya tuh ada di tengah ujung kiri gitu. Nah, oke. Ini aku mau nyiapin dulu ininya. Oke, bentar. Oh iya, siapin dulu lancet pennya. Nah, ini lancet pennya, ini dia. Terus nah, ini itunya, jarumnya. Jarumnya. Nah, ini dia jarumnya. Nah, kelihatan gak sih? Ini ada jarumnya loh. Nah, tajam banget kan? Nah, ini ada jarumnya. Terus kita buka, terus dimasukin deh ke sini. Oh, ternyata udah ada jarumnya. Jadi ini udah dimasukin ya. Ini udah ada jarumnya, berarti ini udah siap ditusukin, siap. Kita tutupin lagi.
Nah, ini tuh udah siap ya, udah siap. Ini kita bisa atur ya, atur kedalaman jarum. Ini ada angka 4. Kita bisa atur mau angka berapa, angka 5, angka 1, itu sesuai nanti kedalaman gitu, kedalaman dari ininya. Nah, berarti kan ini udah siap. Nah, setelah itu kita tadi udah disterilisasi ya, udah di alcohol swab, terus kita cetrek deh. Pokoknya dicetrek aja ya. Bentar. Ih, gimana sih ini teh? Tapi udah bener kan? Udahlah, ngaco deh. Jadi kita pencet dulu ininya, set, pencet. Terus udah dipencet, berarti ini udah siap nih. Cetrek. Kelihatan gak sih? Ya, kayak gitu pokoknya. Set, udah keluar darah nih ceritanya. Terus habis itu tadi aku cek ini yang sudah kita masukin deh stripnya. Kita masukin stripnya, terus masukin ke sini. Nah, masukin ke sini. Nah, ini udah nyala. Nah, habis itu tadi kan kita udah ini cetrek. Bentar. Udah nih cetrek. Bentar, aku nyobain kesini deh. Nah, setelah itu tadi keluar darah, habis itu tempelin ke strip tadi dan keluar deh hasil begitu. Jadi itulah sebenarnya untuk aku cek ini untuk pinjer ini lebih mudah gitu ya, lebih mudah. Oke, setelah itu sentuhkan ujung strip ya, pemeriksaan pada tetes darah, mengisi di mana darah itu harus mengisi seluruh bagian kapiler strip sehingga nanti terbaca hasilnya. Kemudian tekan daerah itu dengan menggunakan kasak kering, buang semua jarum ke larutan klorida, buka handscoon, kemudian cuci tangan, dan kembali ke meja periksa dan catat di rekam medis. Baik Pak, untuk pengambilan darah arteri, vena, dan rekam medis dan vena kapiler. Vena kapiler telah selesai. Hasilnya akan saya catat di rekam medis. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Berarti sudah selesai.